Halo, perkenalkan nama saya Sadra, umur saya 19 tahun. Saya adalah salah satu anggota di grup Bolo Peteng yang berfungsi dan berperan sebagai gitaris, vokalis, sekaligus merangkap sebagai komposer di grup Bolo Peteng. Dan ini kakak saya. Perkenalkan, nama saya Sahrul, sekaligus pemain flute di grup Bolo Peteng. Jadi awal mula Bolo Peteng terbentuk itu kita itu emang satu circle, jadi kayak satu geng gitulah ibaratnya, dan satu kumpulan itu sekumpulan orang-orang muda gitu kan. Kadang kita sering ngumpul di kos masing-masing kayak gitu. Kita kan sama-sama alumni SMK 8 dan sama-sama berkuliah di ISI Surakarta ini. Jadi kita terbagi dari dua angkatan 23 dan 24 ya. Aku sama Sahrul angkatan 24, Andreas sama Bimo angkatan 23. Jadi ya itu, kita waktu itu sempat dimintai tolong oleh dosen-dosen Pak Bonde di waktu itu untuk mengisi workshop di Hotel Sheraton Yogyakarta. Jadi akhirnya kita dikumpulin jadi satu menjadi sebuah grup dan membawakan lagu karya ciptaan dari Pak Bondan. Kalau menurut saya itu bimbingan serta arahannya itu sudah sesuai dengan kami nih. Dari segi arahan, sebuah mengarahkan komposisi lagu, atau mungkin dari segi penyampaian pengajarannya itu tepat sekali sih. Kalau menurut saya juga tantangan barunya itu, kalau segi permainan itu ada hal-hal yang sangat baru menurut saya. Itu sangat menyenangkan sekali. Kalau menurut di office saya sih, kalau di Bolo Peteng kita enjoy ya, karena kita kan emang satu kumpulan, satu circle. Terus juga untuk Pak Bondan itu juga membebaskan kita untuk berekspresi, maksudnya kita ngaransemen sendiri, dan kebetulan teman-teman juga sempat memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengaransemen. Jadi yang sesuai dengan teman-teman itu membuat letak asiknya di situ. Jadi kita tahu kayak ada pengalaman kapan kita itu harus serius, kapan kita itu harus bercanda. Jadi kita bisa memanage masing-masing kayak gitu. Ya sempat diarahkan oleh dosen juga waktu di Hotel Sheraton itu, tapi selebihnya dosen-dosen tuh juga kadang kalau pas project besar itu juga mempercayakan ke kita sendiri. Jadi kita juga enjoy gitu, bisa diskusi satu sama lain. Cuman ada job desk masing-masing gitu. Tapi lebih seringnya dulu aku yang sering aransemen kan, jadinya lebih bisa diskusi sih untuk satu sama lain, ini kurangnya gimana. Jadi menurut POV ku enjoy sih, jadi kita bisa otak-atik aransemennya sendiri, kita bisa bercanda-bercanda juga, kita kalau pas serius juga serius gitu sih Kak. Kalau sesuatu yang paling berkesan, paling wow menurutku itu yang waktu kita perform sama Seoul National University, itu paling berkesan sih. Kita kayak dilihat kalayak ramai, kita dipentasin di Pendopo sama di SIPA itu, terus sama ya kita kan bisa ini kayak ngebuktiin ke teman-teman angkatan dan ya teman-teman ini ya, teman-teman Enol dan mungkin setengah isi Surakarta gitu. Kalau kita tuh juga walaupun kawan kita kayak teman-teman yang gak bisa melihat, tapi kita tetap bisa kayak menjalankan sebuah grup atau ada sebuah grup itu. Dan wownya lagi adalah kita bisa ngajakin kayak teman-teman kita yang reguler, yang teman-teman biasa. Jadi kayak ada drum, kita ngajak pemain drum sama pemain saksofon, itu kayak ngebuktiin juga kalau ya kita tuh bisa jadi wadah buat teman-teman bereksplorasi juga, buat teman-teman dekat kita juga untuk naik value-nya gitu, dengan cara kita bantu mereka nunjukin kemampuan yang mereka bisa di grup kami Bolo Peteng. Berkolaborasi dengan dosen-dosen, sama yang membanggakan lagi kita bisa mengajak teman-teman, ya sama kayak saya tadi, mengajak teman-teman reguler, teman-teman yang bisa melihat, itu sangat membanggakan bagi kita, terutama Bolo Peteng bisa berkolaborasi dengan, dari teman-teman yang nggak bisa melihat bisa berkolaborasi dengan orang yang melihat, itu
itu sangat membanggakan dan juga bisa bermain alat musik Korea, berkolaborasi dengan dosen-dosen terkenal, dosen Korea kayak Pak Sipio dan dosen-dosen yang lain, itu sangatlah menyenangkan sekali dan membanggakan. Kalau misalkan kita harus main sesuai pattern atau sesuai pakem bahasa Jawanya itu kita emang bener-bener di gambling untuk latihan, terus kayak waktu sama proses sama teman-teman dari Korea, dari Seoul National University itu kita benar-benar di drill untuk latihan rutin karena harus sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Tapi kalau untuk format band itu kita benar-benar diberikan ruang untuk explore, tapi kita tetap ada latihan rutin untuk waktu mendekati event. Jadi pra eventnya itu mesti kita benar-benar nge-push untuk latihan kayak gitu. Itu emang harus sih latihan rutin untuk membuat chemistry kan, apalagi kalau waktu untuk band, khususnya untuk band kan kita ngajak teman-teman kita yang reguler, dan itu harus benar-benar terbentuk chemistry-nya. Nggak hanya soal main musiknya aja, tapi seringnya kita berkumpul dan ngobrol, terus kita bercandanya kayak gimana, itu chemistry-nya harus benar-benar ada kayak gitu. Jadi latihan rutin itu kalau di bola petang hal wajib, tapi nggak benar-benar yang kita latihan setiap mingguan gitu, tapi biasanya mendekati acara. Tapi yang penting nggak seberapa banyak kita latihan, maksudnya harinya, tapi yang penting seberapa efektif kita latihan gitu. Menurut saya sih kesan-kesannya itu bukan hanya di Pak Bondan saja sih, terutama kepada dosen-dosen yang lain, seperti waktu berkolaborasi dengan alat musik Korea, Pak Sipio. Terus kalau di band bola petang sendiri, bukan hanya Pak Bondan yang membimbing kami, juga ada Mas Oladi, mungkin ada sedikit bimbingan juga dari Mbak Nabil. Tapi kesan-kesannya untuk kehadiran Pak Bondan itu sangat membantu, sangat membimbing, dan juga sangat berarti sekali untuk kami teman-teman bola petang, karena membuka wawasan baru, membuka pengalaman baru, dan juga kalau menurut saya dan menurut teman-teman itu kita dapat menunjukkan pada teman-teman yang bisa melihat atau teman-teman awas itu, kita itu bisa berkolaborasi dengan siapapun dan juga dengan kalangan manapun. Kalau menurut saya itu ya gimana ya, sudah Pak Bondan itu sudah melekat dalam kami, terutama untuk bola petang itu Pak Bondan itu sudah sangat berarti sekali, dan juga membantu kami dalam membuka wawasan dan juga membantu kami memberikan pengalaman-pengalaman yang baru dan pengalaman-pengalaman yang saat ini kami jalani. Aku kan juga pendapatku pribadi tuh Pak Bondan udah aku anggap seperti ayah sekaligus kakak ya, maksudnya sekaligus dosen yang benar-benar enak untuk diajak diskusi juga. Jadi selain di grup bola petang sendiri itu Pak Bondan kalau di luar aktivitas kita bermusik atau berkarya itu dia juga sering memberikan nasihat. Jadi makanya saya dan juga mungkin sama seperti teman-teman yang lain itu nganggap Pak Bondan tuh kayak ayah, kayak kakak juga, kayak asik banget. Bahkan temanku si Bimo itu sempat memberikan julukan ke Pak Bondan tuh Bose gitu. Aku awalnya nggak tahu itu apa, tapi itu memang bentuk representasi, bentuk interpretasi dari Bimo, dan mungkin kita semua punya pendapat sendiri-sendiri tentang Pak Bondan. Jadi kalau aku menganggap Pak Bondan itu sebagai ayah sekaligus kakak gitu, dan teman-teman yang lain banyak kan kayak Bimo tadi menganggap seperti kayak Bose gitu. Menurut pribadi masing-masing, menurut gaya masing-masing gitu Kak, kalau aku. Grup bola petang ini tetap langgeng, tetap awet, dan juga semoga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang awas lagi, dan juga semakin berkembang dalam hal apapun, dalam skill permainan musik, mungkin dalam kelompok suatu band juga. Dan juga harapan saya semoga bola petang itu bisa bukan hanya pentas di dalam kampus, bukan pentas hanya karena sekedar project, tapi bisa mendapatkan
pekerjaan atau job sepintas yang lain, mungkin di reguleran atau apapun. Semoga Bola Peteng bisa lebih berkarya dan lebih berkembang lagi. Itu hampir sama kayak Sahrul. Semoga kita grup Bola Peteng itu tetap langgeng, terus tetap rukun satu sama lain sampai kapanpun, sampai nanti kita udah memiliki karya masing-masing pun kita tetap harmonis dalam menjaga relasi dan pertemanan. Terus kalau untuk grupnya sendiri, itu untuk personalnya. Kalau untuk grupnya sendiri, semoga kita itu bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa berkolaborasi dengan lebih banyak grup atau lebih banyak orang lagi. Maksudnya semoga kita nggak hanya dikenal di kampus, tapi kita bisa menginspirasi banyak orangnya itu di tengah-tengah masyarakat lebih lagi. Maksudnya semoga kita mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan karya kita, menunjukkan bakat kita, menunjukkan value kita itu di luar, dan kedepannya kita juga bisa kayak yang dia mungkin Sahrul tadi mendapat job reguleran. Tapi lebih dari itu, kalau aku lebih menginspirasi dan membukakan mata hati masyarakat luas lebih lagi dalam karya apapun, dalam kehadiran kita di karya apapun. Jadi aku pengennya semakin banyak masyarakat yang terbuka hatinya bahwa ya segala sesuatu itu nggak hanya dipandang melalui fisik saja, tapi rasa itu juga penting. Nah, kita pengen nunjukin itu, dan semoga kita ketika berkuliah di ISI Surakarta ini bisa mengkampanyekan itu, dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Pun. Dan untuk dasar Bola Peteng sendiri, kenapa beliau membuat itu kan memang karena ingin membukakan kesadaran masyarakat, dan semoga itu tercapai sampai kita lulus dari ISI Surakarta, bahkan berlanjut sampai kapanpun lah. Ya, ketika saya jadi pengajar di etnomusikologi dan saya kemudian diberi tanggung jawab oleh lembaga ISI Surakarta untuk menaungi pusat studi seni dan disabilitas gitu. Kehidupan saya kemudian terbuka untuk lingkungan disabilitas. Nah, salah satunya saya bertemu dengan murid-murid saya di etnomusikologi itu yang memang beberapa tunanetra. Dan saya berteman baik dengan mahasiswa, hubungan kita bahkan seperti kakak adik gitu di lingkungan sekolah, dan saya mencoba mengenali mereka. Dan memang dunia musik itu cukup dunia yang banyak ya teman-teman tunanetra itu pilih gitu, karena dunia auditif ya, sebagai kekuatan tunarungu untuk berekspresi. Jelas tunanetra ya untuk berekspresi. Yang jelas kan tunanetra itu yang sangat jauh dengan dunianya adalah dunia visual. Kalau auditif mereka dekat. Nah, saya melihat, mengamati bahwa beberapa mahasiswa saya itu punya keahlian di dalam bermusik yang di atas rata-rata. Bahkan mereka melampaui banyak temannya di dalam keahlian bermusik. Termasuk saya juga mengakui bahwa saya kalah bermain gitar dengan Satria gitu, teman-teman Bola Peteng itu. Saya kalah main keyboard dengan Bimol, saya kalah tentang kepekaan nada dengan semua teman Bola Peteng. Dan pengakuan itu kemudian ingin saya sampaikan ke publik lewat gagasan untuk membuat kelompok musik itu. Kelompok musik yang saya namakan Bola Peteng. Harapannya sebenarnya dari kelompok itu yang saya inisiasi memang, dan itu disepakati, karena kalau kita membuat kelompok musik tunanetra, cuma saya terlibat di situ sebagai satu yang masih punya penglihatan ya, supaya saya bisa menjembatani narasi-narasi untuk menyampaikan kepada publik tentang dunia tunanetra. Keinginannya ya ingin menunjukkan bahwa tunanetra itu bisa melampaui orang-orang dengan keinderaan mata ya, dalam hal keahlian bermusik gitu. Itu salah satu keinginan saya. Dan nama Bola Peteng itu bukan saya yang membuat gitu. Bola Peteng itu kan kawanan gelap, orang gelap itu. Artinya yang memang dunia mereka itu, dunia tunanetra itu, kalau teman-teman tunanetra bilang itu memang dunia yang hanya gelap gitu. Itu ingin disampaikan, dan itu yang membuat nama itu adalah
teman-teman tunanetra di Pulau Peteng, saya oke, kalau memang itu tidak yang kalau memang berkenan ya nama itu jadi nama kelompok. Saya sama Pulau Peteng itu mengucapkan terima kasih terhadap Pak Bondan, karena ya mungkin terkadang kami bercandanya berlebihan, atau mungkin dalam salah satu teman-teman kami mungkin skillnya kurang mumpuni, tapi dengan adanya Pak Bondan, dengan dibantu teman-teman juga mungkin bisa semakin meningkat. Tapi kalau kesan-kesan saya dan juga ucapan terima kasih saya kepada Pak Bondan, semoga Pak Bondan tetap mau membimbing kami, tetap mau membersamai kami dalam grup Bola Peteng. Kalau yang ingin kusampaikan ke Pak Bondan tentunya ucapan beribu-ribu terima kasih karena Pak Bondan udah mewadahi kami teman-teman tunanetra untuk membuatkan sebuah grup, sebuah komunitas itu, yaitu grup Bola Peteng, dan juga terima kasih udah memberikan banyak nasihat ke kami, udah memberikan banyak wawasan, banyak ilmu, dan semoga Pak Bondan juga selalu sehat, karyanya juga selalu lancar dalam hal apapun, dan juga Pak Bondan juga selalu mau bimbing kami dalam setiap proses kami, baik itu di grup Bola Peteng ataupun di perkuliahan kami masing-masing. Ya, pesan saya untuk saudara-saudara saya, anak-anak saya, tunanetra dan tunarungu ya. Saat ini, mulai hari ini, lebihlah percaya diri untuk hidup ya. Untuk hidup, untuk mencapai cita-citamu, untuk mencapai obsesimu, bahkan yang mencapai sesuatu yang mungkin sulit kalian lakukan. Karena saat ini mulai banyak orang-orang yang memikirkan dan mulai mengerti tentang kehidupan tunanetra, tunarungu, termasuk saya sendiri. Saya juga akan berjuang menyuarakan hak-hak hidup ya, teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi teruslah berkarya, tunjukkan kemampuanmu, karena biar itu modal biasanya teman-teman berkebutuhan khusus itu pasti minder dalam kehidupan. Dia merasa sudah hidup itu lahir sudah minus gitu. Tidak lagi boleh begitu, karena sudah banyak orang yang mulai paham tentang dunia-dunia teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi pede saja berinteraksi sosial, pede saja berinteraksi, pede saja berkomunikasi. Mari kita bersama-sama mewujudkan kehidupan yang bisa bersama-sama, dan kita bisa saling memahami, dan orang akan tidak menyangka tentang keahlian teman-teman tunanetra dan tunarungu yang bisa melampaui teman-teman yang normal ya, orang, dan udah banyak gitu. Jadi mari kita wujudkan bersama, dan ini harus punya dunia kolaborasi ya, atau yang keinderaan sempurna dengan teman-teman berkebutuhan khusus. Percaya diri untuk mewujudkan kehidupan yang lebih asik, hidup bareng, hidup saling memahami, hidup yang saling mensupport gitu, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kemerdekaan kehidupan bersama.